Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah senantiasa meliputi hati kita atas segala rahmat nikmat yang dikaruniakannya. Alhamdulillah, Allah jadikan kita menyenangi ketaatan dan tidak menyukai kemaksiatan, dan dijadikannya iman dalam dada kita indah dan dibuatnya kita benci kepada dosa. Mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah sampai akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah membimbing kita dengan izin Allah, yang telah berdakwah dengan sepenuh kemampuan tenaga dan telah selesai menyampaikan agama dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah jadikan kita setia dan istiqamah di atas jalannya. Ma'asyiral kiram, tadi agak lama sedikit negosiasi dan malam ini banyak ustaz-ustaz yang hadir nih, ustaz-ustaz muda, Masya Allah. Tadi berharap bisa istirahat saya. Ya, ada Ustaz Ilyas, Masya Allah. Aku berharap tadi beliau gantikan. Terus tak mau bunuh. Ada Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Habib pun ada, Ustaz Pala, Syekh. Subhanallah, itu nanti buat majlis Ustaz, dikumpulkan orang-orang ni. Masya Allah. Ada Syekh, banyak masyayikh sekarang ni. Dia tunas-tunas muda yang sudah tumbuh, ya mudah-mudahan lebih baik daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, malam ni juga tak lama-lama bang ya. Apa nama belum Pak? Allah musta'an. Masuk pada bab yang ke-21 bersama kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong menolong di atas kebaikan, wat taqwa, dan di atas ketakwaan. Maknanya adalah bab wajibnya tolong menolong pada hal yang wajib dan sunatnya pada hal yang sunat dan haram pada yang haram. Di sini Al-Imam menyebutkan bab ta'awuni 'alal birri wat taqwa, bab tentang saling atau tolong menolong dalam kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ketika al-birri dengan taqwa
disandingkan, maka albir maknanya adalah al-khair, fi'lul khair. Wat taqwa, dan taqwa maknanya adalah ittiqa'us syarr, yaitu menghindari keburukan. Jadi tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan tolong menolong dalam mencegah keburukan. Jadi takwa adalah, kalimat takwa berasal dari kalimat ittiqa. Ittiqa artinya berhati-hati, berhati-hati. Aradtul asyarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'ti bisyarra minal khairi yaqa' fihi. Yani di kalimat litawaqqihi, untuk menghindarinya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, menghindarlah dari neraka walaupun dengan sebelah kurma. Ittaqun nisa, apa maknanya? Bertakwalah pada perempuan. Enggak, hati-hati terhadap perempuan. Marah pula ibu-ibu sama kita. Mafhumnya adalah ittaqina rijal. Ya, bahwa ibu-ibu juga harus hati-hati dengan laki-laki. Nah, Allah musta'an. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Jadi bab ta'awun, bab bersaling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan dalam mencegah keburukan atau menghindari keburukan. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah seperti biasanya memulai dengan mengambil dalil dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hadis. Ini menunjukkan manhaj yang sahih, bahwa kita beragama ini dimulai dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu tolong-menolonglah berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Ini judul bab diambil dari makna ayat ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam karena memang kita di dunia ini tidak lepas daripada kebaikan atau dihadapkan pada keburukan. Kalau kita dihadapkan pada kebaikan, maka bersaling membantulah dalam melaksanakannya. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Itu misalnya membantu dalam kebaikan dalam dunia ilmu, dalam dunia dakwah, dalam dunia sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu semuanya adalah ta'awun 'alal birri. Maka seseorang atau kaum muslimin sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk saling bekerja sama dalam menegakkan kebaikan. Tadi saya katakan kalau yang kebaikan itu sesuatu yang wajib, maka wajib kita saling menolong di dalamnya. Termasuklah menegakkan syiar-syiar agama ini. Salat berjamaah. Kalau seorang kan tidak tolak lah. Kalau seorang kan tidak tolak lah. Bersama? Bersama. Tidak ada jamaah seorang saja. Nah, ya, makanya ketika bersama maka semakin ringan terasa.
Tapi kan semakin sedikit jemaah, semakin lemah semangat kita. Makanya bantu saudara-saudara kita dengan menegakkannya bersama-sama. Makanya bantu saudara-saudara kita untuk ikut serta dalam menegakkan syiar salat berjamaah ini. Ajak. Karena sendiri berat, tapi kalau bersama alhamdulillah saling mengokohkan. Apalagi semakin banyak semakin semangat kita. Ya saya uang semangat, awak tidak semangat kan rugi kita. Kalau kaum muslimin dan muslimat mati Allah. Nah, ta'awun. Nah, kemudian termasuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Ya, supaya orang rajin berjamaah ke masjid misalnya. Ya, kalau masjidnya panas bersama-sama mendinginkan. Kan ya Bang ya? Kalau karpetnya dah lama sama-sama sama-sama dibaharukan. Kalau WC-nya kurang sama-sama ditambahkan. Kalau airnya tidak cukup sama-sama dicukupkan. Ini maksudnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Demikian juga membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sendiri kita tak kuat, tapi beramai-ramai kita jadi orang hebat. Walhamdulillah, kita akan tercatat, khususnya catatan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyia-nyiakan. Ketika orang karena Allah berbuat, maka namanya akan disebut-sebut sampai akhir masa. Masya Allah. Ya, masih munasabah Nabi Ibrahim dan keluarganya berbuat yang terbaik dalam membuktikan cinta kepada Allah, walaupun mereka tak pernah membayangkan namanya sampai ke Bangkinang. Kan ya? Karena adanya bercita-cita mudah-mudahan sampai ke wajah nomornya kan? Tidak ada. Tapi subhanallah namanya sampai ke seluruh negeri dan sepanjang masa pula. Wa taraknahu fil akhirin. Lalu kami tinggalkan, kami kekalkan apa yang mereka lakukan itu di generasi-generasi belakang. Alhamdulillah. Jadi kita juga tidak tahu. Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika dia bersemangat dalam menegakkan ilmu dan saling ta'awun di dalamnya, ya bagaimana dia memahamkan murid-muridnya dengan sabar, seperti kisah Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, dijelaskan juga paham-paham. Akhirnya jemu dia tinggalkan majelis. Imam Syafi'i bukan marah, malah justru dia datang ke rumah muridnya itu. Kalau awak mampu buik awak cendamunya bang, langsung kono skor ya. Nah itu subhanallah, karena dia paham. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengerti bahwa mendidik itu perlu kesabaran tinggi, bahwa mendidik itu perlu pengorbanan waktu, tenaga, bahkan harta. Makanya Abdullah Al-Mubarak ketika Allah bukakan baginya harta duniawi, maka tidak sedikit para penuntut ilmu menjadi tanggung jawabnya. Dia berikan Al-Auza'i nafkah setiap bulan, artinya nafkah sepanjang masa. Tidak ada gaji pensiun, tidak masuk entas pendek, tidak gaji pensiun, tapi gaji taraf hidup yang di atas, kelas menengah ke atas. Sufyan Ats-Tsauri dibiayainya, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, Laits bin Sa'ad dan sebagainya. Dia mengirimkan harta yang melimpah, sehingga saking banyaknya infaknya beliau dalam menegakkan ilmu ini, maka hampir-hampir tak pernah berzakat. Pada penghasilannya setiap tahun berjumlah ratusan atau puluhan miliar keuntungan usahanya, keuntungan hasil daripada perkebunannya, tetapi tidak berzakat.
nyalur sampai haul banglah Nabi. Jadi kalau tuan-tuan agak bonek-bonek so apa nama agak soi-soi so tidak berzakat dulu malih abin capek. Itu aja abin capek kan suara Allah Taala qulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Jadi makanlah semuanya banyak, tapi jangan sampai nak tolak toga. Jadi ada abi dakwah bawang bawang. Jadi kalau nak tolak mabin cari orang yang bisa menghabiskannya di jalan yang halal. Kadang-kadang kita masya Allah sering menimbun-nimbun harta, padahal harta ini bisa digunakan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa yang akan melekat nama kita di situ, yang akan diingat oleh generasi sepanjang masa. Ketika di situ orang tahu bahwa di sini masjid ini dulu si fulan yang menghidupkannya, sekarang dia pergi, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Dan doa-doa itu sangat berharga bagi kita, dan belum lagi hasil dari amalan-amalan yang atau pahala dari amalan yang dilakukan orang dengan hasil ta'awun kita alal birri wat taqwa tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itu yang saya katakan tadi, hukum ta'awun alal birri dan alal taqwa. Kalau seandainya kebaikan itu wajib seperti kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau wajib berarti tolong menolong di dalamnya wajib. Kalau sunat maka sunat. Kalau mubah berarti mubah. Kalau at-taqwa menghindari keburukan. Kalau dia haram maka wajib kita tolong menolong dalam menghindarinya. Kalau dia makruh maka sunat kita tolong menolong dalam meninggalkannya. Berarti meninggalkan yang makruh bapak halu tu. Iya, berarti mengajak orang meninggalkan yang makruh bapak halu kan. Makanya jadi ajak orang mengerjakan yang makruh, tapi ajaklah orang untuk mengerjakan yang sunat, meninggalkan yang makruh. Sebagiannya cuma karu menyajinya, jika kau yang kepada kajinya bukan keras. Kita ingin saudara kita pertama harus beruntung dengan meninggalkan yang makruh dan mengerjakan yang sunat selama kita mampu. Selama kita mampu. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau saya tidak mampu, apa lupa? Misalnya, ya di antara yang makruh contoh makruh aja, tanya makruh, bantu saudara kita meninggalkan yang makruh itu. Apa boleh? Cukur janggut, misalkan makruh bagi sebagian ulama mencukur jenggot, jadi ajak orang mencukurnya, ajak orang untuk tidak mencukurnya karena makruh. Karena ta'awun di sini termasuk ta'awun alal birri wat taqwa, karena melakukan tolong menolong dan meninggalkan yang makruh adalah sunat, Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masyaallah. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه. Imam Nawawi menukil dari Imam Asy-Syafi'i suatu perkataan yang maknanya innan nasa aw aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Manusia atau kebanyakan manusia lalai mentadabburi surat ini. Dalam di riwayat lain beliau mengatakan laula unzilat 'alan nasi ghairu hadhihi surah lakafathum. Andainya Allah tak turunkan dalam Al-Quran kecuali surat ini, itu sudah cukup. Berarti perlu ditadabburi. Pertama Allah bersumpah wal 'asri, demi masa.
Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Karena masa itu adalah apa munasabahnya dengan albir, ta'awun albir taqwa. Karena masa itu adalah ibaratnya bejana bagi amal kita, bejana bagi tempat menyimpan amal kita. Masa itulah yang sehingga orang menyebut masa itu berharga, waktu itu bernilai. Sehingga orang kalau nak menggambarkan berharganya waktu, dia bilang jangan sia-siakan waktu saya, kan itu kan. Apalagi kalau wangi, jangan sia-sia waktunya, uangnya yang tidak perlu, kan itu kan. Karena baginya waktu itu sangat berharga. Dan memang Islam juga memandang waktu itu berharga, ya, waktu itu sangat bernilai. Dan bagi orang beriman, nilai waktu adalah untuk beramal. Karena yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah amalan kita, adalah amalan kita. Nah, cuman orang dalam menilai waktu, walaupun sepakat waktu itu berharga, tapi ada orang menilainya dengan uang. Nah, kalau piti dalam bayangannya, maka waktu diibaratkan seperti piti. Al-waktu, the time is money. Jadi kalau orang barat karena piti je kadang dah, makanya waktunya adalah piti. Jadi dia minta waktu kecuali dengan piti. Makanya baiknya piti nak lain bayar apa nak kerana ketujuh dah. Jadi memang orang barat memang piti. Kalau Arab al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Apa dia pedang dia? Nak faham tahu je? Ya, dulu memang orang Arab itu suka berperang, berperang. Dan orang yang suka berperang, orang pemberani itu mengacui, pemberani. Nah, makanya illam taqta'hu qata'ak. Kalau kau tak gunakan untuk memancung orang, kamu yang akan dipancungnya. Begitulah mereka menggambarkan berharganya waktu. Kalau kita kawan tak barogobono qatu sunnah. Mana tu pe malenga-lenga waktu pe mabirabin lamun tu saya. Jadi memang itu boswa di wang awak. Serius bang. Itu boswa di wang awak nanya. Ndak, yo lenga-lenga puasa ya ndak. Kenapa mampunya mabina-binai kan dia? Kan dia? Iku boswa di wang awak. Maka jangan salah kalau seandainya UNDP, United Nations for Development People, Indeks Pembangunan Manusia di PBB menempatkan bangsa Indonesia bangsa paling panyogan, bangsa paling pemalas. Kalau tuan-tuan tidak setuju, kau kian kritik, ya, kau kian demo, nah, nyasoirnya, tapi, nah, wawa bahasa paling panyogan. Kan tak percaya tanya kan sampai haji tu. Kan ya? Kan banyak dipotong-potong, kan tak sagan tu. Kan ya? Nak melontar, nak lelapang ni pagi baik. Antu yang tak waktu tu lapang malah. Kadang kalau nak lapang salat subuh, apa anak langai ketuduhan itu. Nak ada kesadak waktu salat. Sudah itu nak menyembelih damnya, nak lemua sebelum haji. Antum uang malah lu katu nyembelih lah. Jalannya ada kalau nak lantar jumrah Aqabah, lalu aja di Muzdalifahnya. Anak le capek sudah haji, tak pakai ke hari tarwiyah. Kau dapat makanya lama-lama haji di negara
masing-masing lanawuh. Ya tadi tidak ada semangat itu, tidak seperti orang. Kalau orang tidak, orang itu jangankan untuk meninggalkan sama sekali, kurang waktunya tidak mau mereka. Ketika orang Arab Indonesia, ketika mabit di Muzdalifah dipaksa untuk berangkat, ribut mereka karena mereka ingin maksimal. Apalagi hajinya haji Islam sekali seumur hidupnya. Nah, tapi orang kita tidak, karena memang aslinya panyogan. Jadi makanya berat bagi mereka, sehingga masalah selalu banyak. Ya kalau tidak ikut aturan Allah pasti banyak masalah. Tidak ikut sunnah Rasulullah pasti banyak masalah. Jadi kecil itu yang ikut sunnah banyak masalahnya. Justru karena menegakkan sunnah itu yang seminim masalah. Karena sunnah itu bukan hanya di setiap waktu, dari sisi semangat mengerjakan, dari sisi ketenangan mengerjakan. Ya makanya jangan salah juga. Ya, karena Nabi tak mengajarkan kita untuk balagu, tapi adalah bertalbiyah, takbir, bukan belagu. Ya, kan itu ibadah pun nak sadang juga, nak balagu, selawat nak balagu, tahlil nak balagu, baca Quran nak balagu. Kalau banyak lagu penyangan atau tidak? Penyangan. Sono nak berhibur, Allah musta'an. Sampai kau kita di sini. Gara-gara wal asri demi masa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita mengenal nilainya waktu, maka sebesar itu pula kita untuk memanfaatkan waktu itu. Masuk waktu saya? Baik. Kita azan dan kita lanjutkan sebentar insyaallah.
Allahumma rabbana atina as-salata Taib, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian Allah menyebutkan jawab dari qasam itu adalah innal insana lafi khusr. Dan biasanya Allah dalam uslub Qur'ani kalau qasam atau sumpah itu biasanya diiringi dengan perkara-perkara besar. Perkara besar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Berarti kalau waktu tidak dimanfaatkan, maka kita akan mengalami kerugian. Sejauh mana kita menyia-nyiakan waktu itu, sejauh itu pula kerugian yang akan kita ini kan. Karena nanti di hari kiamat di padang mahsyar lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Seseorang tak akan bergeser dari tempat berdirinya sampai selesai ditanya tentang 4 perkara. Umurnya, masa mudanya. Jadi umur dan masa mudanya, Masya Allah, kemana dia habiskan. Kenapa masa muda? Karena masa muda masa bertenaga, masa energi, masa kuat. Kalau orang tua ada uzurnya, salat dah duduk, kadang lagu yang sah, kadang tinggi cik micam, Allah musta'an, kadang tak salat lah. Nah, tapi kalau muda dah, makanya beribadah itu memang dimulai dari kita masih muda, dimulai dari masih muda, dan itu Allah berikan dorongan, yaitu salah satu dari orang yang dilindungi dalam lindung Allah pada hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hukum asalnya merugi kecuali orang yang menyempurnakan 4 kriteria. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Karena iman adalah dasar segalanya. Tanpa iman tak akan bisa kita bersemangat mengerjakan apapun. Tanpa iman kita tidak akan mau mengikuti. Maka iman adalah syarat keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Beramal saleh ini sebenarnya penekanan. Semuanya amal saleh itu termasuk bagian dari iman. Karena iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Tetapi ditekankan amal karena sebagian orang tidak memasukkan amal bagian dari iman. Padahal Allah SWT menegaskan amal itu adalah harus dilakukan. Karena kalau tanpa amal, iman juga tidak sempurna. Makanya wa amilus salihat, dan orang yang beramal salih. Wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat untuk tetap di atas kebenaran. Kenapa perlu tawasi bil haqq? Karena memang untuk
tetap di atas kebenaran itu, istiqamah itu berat, perlu saling mendukung. Tentu rasakan sendiri, kita menuntut ilmu misalnya bukan mudah. Dalam menuntut ilmu itu ada masa-masa jenuh, tapi ketika kita bersama maka kita akan saling memberikan support dan semangat. Dalam mengikut pengajian, mengaji, ada masa-masa jenuh dan bosan. Itu tahu kajinya, tidak mau ubah subuh tetap 2 rakaat je kan. Sudah tu mulai nak datang subuh pun saji lah. Tagi ada bosan ngaji. Sudah itu sampai bergaib pun tak je kamu saji lah. Aku nak saji gaib. Waduan kalau kau ustaz ngaji je kan. Akhirnya kalau dah atas jadual ustaz dah datang, sudah itu lah jelewol dah datang maghrib. Tapi ketika kita tawassul bil haq, saling mengingatkan, maka kawan-kawan yang sudah mulai jarang nampak, ya kita katakan atau kita ingatkan, karena sesungguhnya kita ingin selamat bersama, bukan hanya sendiri. Demikian juga dalam masalah tawasil bil haq, yaitu dalam masalah kehidupan. Kalau ada yang sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang diharamkan, atau merubah akhlaknya dari awalnya bagus menjadi kurang berakhlak yang baik, maka juga saling mengingatkan. Kadang-kadang kita tidak tahu lalu diingatkan oleh yang lain. Nah, untuk itu biasanya saling mengingatkan yang baik itu tawasil bil haq, itu kebenaran itu kadang-kadang pahit ya. Awak kena salam tidak wangi, awak menyangkut awak tengah dalam kebenaran lalu diingatkan oleh orang, atau kita menyangka tak berbuat yang buruk lalu diingatkan orang. Ternyata karena memang kata Nabi SAW, kita tahu kita dalam keadaan tidak baik itu ketika dilihat orang. Nabi mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Yang tahu kita salah itu kadang saudara kita. Kita sudah merasa baik-baik saja, ternyata ada yang salah dari kita. Lalu ketika diingatkan, maka perlu tawasil bis sabr, untuk saling sabar. Nah, saling mewasiatkan untuk tetap dalam kesabaran. Atau kadang-kadang dalam menyerukan kebenaran itu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kadang-kadang kita tidak tahan dengan tantangan, tapi harus ada yang mengingatkan. Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika pergi ke Taif berharap di Mekah tak dapat, mudah-mudahan di Taif dapat perlindungan, tapi justru lebih dihinakan oleh orang sana. Sampai beliau berjalan, katanya la a'i syai'an hatta wasaltu ila qarni tha'alib, berjalan-jalan seperti kehilangan apa. Nabi alaihissalatu wassalam kehilangan akal, tidak sadar. Tiba-tiba sudah sampai ke qarni tha'alib, beribu-ribu meter dia berjalan dalam keadaan tidak blank gitu ya, tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya, karena kesedihan yang sangat dalam atas dakwahnya yang ditolak mentah-mentah oleh orang-orang yang diharapkan bisa menerima. Subhanallah. Dan disuruh dia warna kuno bunga-bunga alang lah, dia baji bunga-bunga alang melempari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ada uang menghalangi dakwah dengan cara itu, cara-cara orang Taif dahulu ya. Ini adalah sebagian orang nggak alang semua ya. Biar kok sembungkui atau piti satui apa yang cara dakwah tangnya nawun itu nawah lay. Naam, itu belajar dari masyarakat jahiliyah di Taif dahulu untuk menjegurkan dakwah Nabi Ali. Memang banyak kesamaan uang pendatang dakwah dulu dengan pendatang dakwah sekarang itu. Jadi mereka yang penting
adalah menghentikan gerak kebaikan. Hanya Nabi SAW diingatkan Allah SWT, turun ayat fala'allaka baqi'un nafsaka, barangkali engkau hampir menjelakakan dirimu ya Muhammad, ya Islam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ketika mereka tidak beriman dengan apa yang kau sampaikan itu, karena sangat-sangat menyesali sekali. Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, kenyataan tak sesuai dengan harapan, membuat orang kadang putus asa. Lalu Allah ingatkan Nabi SAW. Nah, kita juga memerlukan ada yang mengingatkan, karena wahyu tidak tulis ya. Kenapa tidak dia wahyu lah? Lalu Nabi kan diingatkan dengan wahyu, dan Nabi setiap diingatkan selalu senang dan gembira. Tapi kalau kita diingatkan suka marah, maka perlu ada yang menyabarkan kita. Hadza wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Dan ingat, setiap amal selalu disifati dengan saleh. Apa sebab? Karena sedikit orang beramal tapi tidak saleh, maka pastikan amal itu harus saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Apa yang maksudnya saleh? Amalan itu baru disebut dengan saleh dengan dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas, maka lillahi khalisan, ikhlas karena Allah. Yang kedua, makana ala shawab, selama masih benar. Apa ukuran benarnya? Makana ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ikhlas tapi tak benar, tidak saleh. Benar tapi tak ikhlas, juga tidak saleh. Sampai ikhlas dan benar. Oleh sebab itu, dakwah memperbaiki akidah wajib selalu. Apa sebab? Karena tidak mungkin ikhlas kecuali dengan akidah yang benar. Kemudian dakwah kepada sunnah harus selalu tegak. Sebab apa? Takkan mungkin ittiba kecuali dengan sunnah. Oleh sebab itu, ahlu sunnah itu selalu dakwanya di atas tauhid, sering mendakwakan tauhid dan sering mendakwakan sunnah. Apa penyakitnya tauhid? Syirik dan seluruh jalan menuju kepadanya. Apa jalan yang paling banyak menuju kepada syirikan? Adalah mengultuskan orang-orang saleh atau wali-wali. Apa yang merusak ittiba kita kepada Nabi? Adalah adanya bid'ah hasanah. Adanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu yang melemahkan kita mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu, maka ciri khasnya al-sunnah seperti kata para ulama akidah dan Sambodi mengatakan mereka senantiasa mendakwakan tauhid dan mendakwakan sunnah. Sedangkan ciri khas ahlul ahwa alergi dengan dakwah tauhid dan suka memasarkan bid'ah hasanah. Jadi ciri ahli sunnah itu tidak bersama teman. Ya, tidak tahlilan salawatan, tapi ciri ahli sunnah itu ada menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Apa? Apa namanya? Maghrib panjang tu. Kena kan tapi ngurus sampai langsung. Nah, itu nanti bicarakan je pengurus.
Jadi jin harus diumumkan lah. Mau mana maunya? Imam lah doa teh, Sauki lah doa, Habib lah doa. Siap ya Habib ya? Palah lah doa. Karena siapa lah doa? So je cerita gini. Je, tu anak suruh je cerita. Sampai di mana perkembangannya? Kenapa? Datuk lari doa. Baca surat Al-A'raf di rakaat pertama salat maghrib ni. Imam banyak kini, Masya Allah, Alhamdulillah. Habis-habis 30 juz banyak. Siapa ada? Ilyas ada, Abdul Aziz ada. Habis 30 juz aku. Habib ada juga. Nah, lah. Tanya ke ketua ya. Jadi kau tak bisa lah lewat. Ada gambaran milonya. Kabu gambar bom. Kabu gambar butuh. Nya lesi uangnya ndak. Dah itu dah pas jadwal dia ni so. Ndak tergantung ni imam kau tergantung di makmum. Imam merangsang mula kau nak bersaudara. Di makmum tu kau tak masalah. Tu. Jadi itu dia makanya Syekh itulah bomban. Makanya Syekh itu mengumumkan sampai berbulan-bulan. 3 bulan tak salah dia boleh mengumumkan di berbagai. Tak di masjid kau ini umumkan di masjid lain ke. Jadi pokoknya lah sehingga lah masyhur lah di kota itu bahwa tanggal sekian dia salat situ. Bagi yang punya hajat. Nah, salat maghrib dia salat situ. Di apa? Di imam masalah tu di makmum. Tu pengumuman tu di masalah imam tu masalah makmum. Imam tak ada masalah, hanya seorang imamnya. Ada masalah di makmum. Imam tentu tu. Bekolah inya san lah mengampung uang sudah mulai tu singgah singko. Hanya mengampung bondiang. Dan datang tang di danau, tang ke timbul kan, tang tiga oleh kotor kampar tu nah, atau ke dek datuk tak jadi nyerah. Itu menyumpah kawan. Itu dia mah kau tanya ke ketua teknisnya. Buat pengumuman lama pengumuman di segala tempat kami nak laksanakan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali jadilah. Kalau ada nama datuknya, datuk siapa lah? Gimana itu buat yang tidak terdaftar tak boleh solat singkau ya. Yang penting dibuat pengumuman sampai sudah diketahui umumnya oleh masyarakat Bangkinang pada umumnya lah tentu sehingga nanti ketika maghrib tu tidak ada yang tak kecoh. Kalau perlu buat spanduk setan ya dilarang masuk kecuali yang ingin salat maghrib sampai menjelang isya. Itu Cina dua apa dah tu dan Cina jaranya dah lupa dah lah iya dah lupa dah lah Cina jaranya umpung dek anak-anak awak masih senang
Awak akhirnya disampaikan ke orang. Iyalah, tolong saya ya. Nah, nanti komunikasi ya, ya ketua ya. Terima kasih, Masya Allah luar biasa. Yang tutu semangat, masa muda tak semangat ya. Insya Allah. Kim sana walaupun tak maaf juro. Aduh, tak maaf. Pepelang yang jauh san ke imam sana. Allah musta'an. Abu Fatar aja nanti bicara. Iya. Misalnya kalau tak apa namanya, terserah beliau. Kalau beliau nak mampu ajak bono. Nah, kalau seandainya seorang yang muda-muda dah, gimana tahu kan? Nah, jazakumullah khairan. Baik, kita tutup aja ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.